Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Meliana Salsabila dengan NPM 20120111361 dan rekan saya dari Erdi Rahmadi Sesunan dengan NPM 20120111204. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Pure Theory of Law yang telah kita buat. Latar belakang. Ide mengenai teori hukum murni diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria, yaitu Hans Kelsen. Kelsen memulai karirnya sebagai seorang teoritis hukum pada awal abad ke-20. Kelsen mengatakan bahwa filosofi hukum telah terkontaminasi oleh ideologi politik pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas hukum. Kajian teori, norma dasar. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau de solent, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Nilai normatif hukum. Nilai normatif hukum bisa diperbandingkan perbedaannya dengan nilai normatif agama. Norma agama sebagaimana norma moralitas tidak tergantung kepada kepatuhan aktual dari para pengikutnya. Tidak ada sanksi yang benar-benar langsung sebagaimana norma hukum. Perkembangan pemikiran dan konsepsi. Dasar pokok teori Kelsen adalah sebagai berikut. 1. Tujuan teori tentang hukum adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan. 2. Teori hukum adalah ilmu bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. 3. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam. 4. Suatu teori tentang hukum adalah formal. Suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. 5. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada. Paradigma hukum sosiologis. Jika ajaran Schopenhauer dengan ciri formalistik diterapkan secara konsisten di Indonesia, maka keberadaan negara RI dipertanyakan. Meskipun secara praktis, proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan fenomena yang secara de facto sebagai tanggal lahirnya suatu negara baru, yaitu negara RI. Akan tetapi, jika menganut pandangan positivisme yang bercirikan formal legislatif, maka sebenarnya gerakan revolusioner para pejuang kita tidak lebih dari gerakan makar, menumbangkan suatu pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan Hindia Belanda. Tren modern dalam hukum analitis dan normatif jurisprudensi. Pada bab 2 terdapat subbab yang membahas mengenai konsep hukum menurut Hart. Di luar garis jurisprudensi menurut Hart, aspek internal dalam hukum, analisis ekonomi dalam hukum, kebenaran secara alami, analisis kebenaran menurut Harvard, dan hak asasi manusia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.